الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang ana cintai rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di majelis ilmu agama yang mulia di waktu yang berbahagia ini merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan-golongan yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتباذلين فيه
sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling mengunjungi sesama mereka karena aku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Salawat dan salam juga selalu dan senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya, serta yang mengikuti mereka dengan keimanan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan ia jalan menuju syurga. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah Jalla wa'ala mempertemu dan mengumpulkan kita di majlis ilmu agama yang mulia ini dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr dan at-tafaqquh fid din, dengan mengangkat suatu tema terkait tata cara atau petunjuk agama kita dalam menanamkan ilmu agama dan terkhusus akidah atau tauhid kepada anak-anak. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Karena waktu kita yang singkat, maka insyaallah taala kita akan membahas pembahasan ini dengan memohon pertolongan dan taufik kepada Allah Jalla wa'ala, karena la haula wa la quwata illa billah, dengan menyebutkan beberapa landasan utama dan penting terkait hal ini secara ringkas insyaallah taala. Baik, sebelum kita memahami tips dalam menanamkan akidah dan tauhid kepada anak-anak, maka ada beberapa poin terlebih dahulu yang penting dan seyogyanya kita pahami bersama sebagai pendahuluan pembahasan ini. Yang pertama, anak keturunan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita adalah nikmat dan anugerah darinya yang wajib kita syukuri. Di dalam surat An-Nahl, dan nama lainnya An-Nahl apa? An-Ni'am. Ya, nama lain surat An-Nahl adalah An-Ni'am. Apa arti ni'am? Nikmat. Karena di dalam surat tersebut Allah uraikan sekian nikmat sebagai peringatan dan tuntutan kepada Allah Jalla wa'ala kepada mereka yang telah menerimanya. Dan di antara nikmat yang Allah bersebutkan di awal-awal surat An-Nahl atau An-Ni'am, An-Nahl adalah nikmat pasangan hidup dan anak keturunan. Maka yang Allah Jalla wa'ala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan hidup. Ini yang pertama Allah sebutkan sebelum Allah sebutkan anak keturunan. Karena anak keturunan tidak mungkin datang tanpa memiliki pasangan hidup. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian pasangan hidup dari diri kalian, seorang lelaki dengan kelaki-lakiannya yang keras, yang tegas, yang kuat. Dia tetap tidak akan sempurna di dunia ini tanpa memiliki seorang wanita. Demikian pula seorang wanita, bagaimanapun hebatnya dia, bagaimanapun bagusnya karir dia, dan sesempurna apapun dunia yang dia miliki, tetap hidupnya tidak akan sempurna kalau dia belum memiliki seorang suami yang mencintai, yang menyayangi dan mengamaninya. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan yang pertama adalah nikmat pasangan hidup. Setelah itu Allah katakan, "Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah." Dan dia juga yang memberikan untuk kalian dari pasangan hidup kalian anak keturunan. Bani keturunan yang Allah berikan adalah nikmat di tengah-tengah masyarakat. Karena sebagian teman-teman
ketika ia belum diberikan anak keturunan dan umurnya sudah di atas 40, sebagian ya terlihat minder dan seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Ya, tidak perlu minder, karena memang anak itu murni anugerah dari Allah Jalla wa Ala. Kita hanya bisa berikhtiar. Ibrahim alaihi salam Allah uji tidak memiliki anak sampai umur 80 tahun lamanya. Setelah itu barulah Allah anugerahkan untuk beliau putra pertamanya dari istri kedua, istri mudanya Ismail alaihi salam. Di saat umur beliau sudah di atas 80 tahun. Dan setelah itu Allah kembali menganugerahkan untuk beliau anak yang kedua dari istri pertamanya yang sudah nenek-nenek dan umurnya sudah di atas 90 tahun. Ishak. Ya, seorang tidak perlu ya sedih manusiawi, tidak masalah ya. Karena tentunya ya seorang bahagia memiliki anak keturunan ya dari berbagai sisinya, tapi seorang tidak perlu bersikap minder atau bersikap yang mengesankan seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. La ya akhi. Tidak ada ayat dan hadis yang berbunyi barang siapa yang mati dan ia belum punya anak maka tempatnya neraka. Kan nggak ada kan? Kalau ada ayat yang seperti itu baru kita khawatir dan bersikap minder ya. Kecuali ada ayat dan hadis yang berbunyi barang siapa yang mati dan dia belum punya anak keturunan maka tempatnya neraka sakor. Ini yang baru berbahaya. Selama dia mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah, maka dia telah membawa keberuntungan yang sangat besar. Nah, di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala mengatakan bahwa anak keturunan yang ia berikan adalah nikmat dan anugerah yang wajib disyukuri. Karena sebagian orang secara lisannya memang tidak dia ucapkan secara tersurat, tetapi bagaimana sikap dia terkait nikmat anak keturunan yang Allah berikan kepadanya, seolah anak keturunan itu bukan sebagai nikmat dan anugerah besar mahal yang wajib ia syukuri dari Allah. Dan itu yang terlihat dari sebagian kaum muslimin hari ini. Padahal sebagian orang ada yang sudah mengeluarkan miliaran rupiah untuk memiliki anak, tapi Allah belum memberikannya kepada mereka. Ada yang sudah berulang kali berupaya buat bayi tabung sampai ke Singapura dan ke negeri Eropa. Sudah miliaran rupiah dia keluarkan, tapi Allah belum memberinya anak. Di waktu yang sama ada sebagian orang yang setiap waktu dia mengeluh bahwa dirinya orang yang miskin, dirinya tidak memiliki nikmat ini dan itu, sedangkan Allah memberikan untuknya anak keturunan. Nah, tapi ucapan dan sikapnya terkait kehidupan yang ia jalani di dunia ini mengesankan seolah anak keturunan itu bukan nikmat besar, mahal yang wajib ia syukuri. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala ingatkan kita, anak keturunan itu nikmat, anugerah. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, pendahuluan yang kedua, bahwa anak keturunan itu tidak akan bermanfaat untuk kita apabila ia tidak beriman, bertakwa kepada Allah. Bahkan meskipun ketika di dunia kita saling cinta mencintai sesama mereka, tetapi di akhirat kelak kita akan berbeda tempat, tidak akan berkumpul di satu tempat yang sama, tidak akan dipertemukan oleh Allah apabila mereka tidak di atas iman dan amal saleh seperti orang tua mereka. Hal ini Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan anak keturunan mereka. Kalimat anak keturunan di sini mencakup anak dan cucu dan yang datang setelah mereka, ikut serta beriman, bertauhid, beraqidah seperti mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan
mereka dengan anak keturunan mereka di hari kiamat di dalam syurga. Dan kata sebagian para ulama, tidak mustahil Allah juga mempertemu dan mengumpulkan mereka di alam barzakh. Karena alam barzakh juga masuk ke dalam kategori hari akhirat. Bahkan Nabi menamakannya sebagai awwalu manazilil akhirah, jenjang akhirat yang pertama. Sebagaimana Nabi kita pernah dipertemukan dengan para nabi dan para rasul yang telah wafat. Di mana? Di mana Nabi kita dipertemukan dengan para nabi dan para rasul? Ketika beliau diangkat ke Sidratul Muntaha, melewati langit pertama dan kedua. Yang kedua, ketika beliau di Baitul Maqdis mengimami para nabi dan para rasul. Jelas mereka telah wafat. Allah Maha mampu mempertemu dan mengumpulkan mereka. Nah, dalam suatu suasana yang berbeda dengan suasana dunia tentunya. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apa gunanya kita memiliki anak keturunan yang sehat, yang hebat dunianya di dunia ini? Kita pun saling cinta mencintai dengan mereka, tetapi di akhirat kelak kita saling berbeda tempat tinggalnya. Sebagiannya dalam neraka dan di dalam sebagian yang lainnya di dalam syurga, dan itulah perpisahan yang sesungguhnya. Perpisahan yang sesungguhnya bukanlah ketika sebagian anak tidak bisa bertemu dengan orang tuanya di dunia ini, atau sebagiannya telah meninggal terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya, sehingga seorang ayah, seorang ibu menangis sejadi-jadinya karena ditinggal mati oleh anaknya. Demikian pula sebaliknya. Tetapi perpisahan yang sesungguhnya adalah tatkala sebagian mereka berada di dalam neraka dan sebagian yang lainnya berada di dalam syurga. Perpisahan yang sesungguhnya adalah tatkala yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjish. Di mana orang yang melakukan dosa berangan-angan saat itu seandainya dia bisa menjadikan ayah, ibu, saudara, istri, anak-anaknya dan orang-orang yang dahulunya mencintainya, melindunginya, dapat ia jadikan sebagai penggantinya di dalam neraka Allah. Ini yang menyakitkan. Tatkala seorang anak seandainya ditawarkan kepadanya, maukah kamu berada selamat dari neraka, tapi syaratnya penggantimu adalah ibu, ayah, istri atau anakmu, maka semua mereka akan berangan-angan bisa menjadikan mereka sebagai tebusannya di neraka Allah. Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kepada Fatimah, darah daging yang ia cintai, Nabi mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad, anqidhi nafsaki 'anil nar fa inni la ughni 'anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkanlah dirimu dari neraka Allah, karena aku tidak mampu mencegah azab Allah dari dirimu. Ini tentunya ucapan yang sangat dalam, jemaah. Diucapkan oleh seorang ayah yang merupakan utusan dan nabi Allah kepada darah dagingnya, kepada putri tercintanya. Di mana sebagian orang hari ini terlihat santai dari iman dan amal soleh karena menganggap ayahnya seorang wali Allah, karena ayahnya seorang wali majdzub, sehingga dia bersantai-santai beramal. Tapi dia dengan Nabi kita SAW, seorang Nabi, seorang Rasul berkata seperti ini, maka ini ucapan yang sangat dalam, jemaah. Jangankan seorang Nabi dan seorang Rasul mengucapkan ucapan yang seperti itu kepada putrinya, seorang yang biasa-biasa saja kalau berkata demikian kepada anaknya, ini adalah ucapan yang cukup dalam, ya kan? Bayangkan Anda, seorang ayah atau seorang ibu berkata kepada darah daging Anda, buah hati Anda, nak, selamatkan dirimu dari azab Allah, nak. Selamatkan dirimu dari alam barzah, dari azab di alam barzah, nak.
Selamatkan dirimu dari neraka Allah, nak, karena ayah dan umi tidak mampu mencegah azab Allah darimu. Ini kan ucapan yang cukup dalam, teramat serius akan kandungannya. Apalagi yang mengucapkannya, yang mengucapnya seorang nabi, seorang rasul, di mana orang-orang lain tidak akan masuk syurga sebelum beliau membuka pintunya. Bahkan semua manusia terancam dengan neraka Allah apabila tidak taat kepadanya. Tapi justru berkata kepada putrinya, darah dagingnya, "Anqidhi nafsaki 'anin nar fa inni la ughni 'anki minallahi syai'a." Selamatkan dirimu dari azab Allah, dari neraka Allah, karena aku tidak mampu mencegah azab Allah dari dirimu. Ini menunjukkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah bahwa kebersamaan yang hakiki dengan anggota keluarga dan anak keturunan yang kita cintai adalah ketika kita berada di hari kiamat kelak, bukan di dunia ini. Anggaplah kita di dunia ini hidup di dalam kebersamaan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang dengan istri dan anak keturunan kita. Berapa lama sih? Paling cuma 20 sampai 30 tahun, ya kan? Keumuman manusia kan bernikah umur berapa? 25 lah, ya kan? Ya, punya anak ya di umur 30 tahun sampai dia menikmati kebersamaan dengan keluarganya sampai umur, anggaplah paling panjang umurnya 70 tahun. Ya, 70 tahun. Paling kita bisa menikmati nikmat kebersamaan dengan cinta dan kasih sayang dengan istri dan anak keturunan kita itu hanya 30 tahun. Anggaplah 40 tahun lamanya. Tapi apabila setelah itu kita akan berpisah selama-lamanya di alam barzakh, di hari kiamat nanti, yang satu harinya Allah katakan ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini lamanya. Dan sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini lamanya. Nah, maka jangan tertipu dengan kebersamaan orang-orang kafir dengan anggota keluarga mereka. Karena nantinya di hari kiamat semua mereka akan saling menyalahkan antara satu sama yang lainnya. Karena kebersamaan dengan anggota keluarga yang tidak dibangun di atas landasan takwa kepada Allah itu akan sirna, bahkan akan berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin." Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Suami istri yang saling cinta mencintai, orang tua dengan anak-anak mereka yang saling sayang menyayangi, saling menjaga antara satu sama yang lainnya. Seorang kakek dan nenek dengan cucu-cucunya, yang ketika di dunia ini mereka saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling melindungi, kata Allah, semua mereka akan saling bermusuhan di hari kiamat kelak. Lihat, cinta dan kasih sayang bisa berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Maka semua cinta dan kasih sayang yang tidak dibangun di atas landasan takwa kepada Allah di dunia ini bukan sekedar sirna dan sia-sia. Mending kalau sekedar sirna dan sia-sia. Tetapi Allah katakan lebih dari itu, akan berubah menjadi sebuah permusuhan. Maka bayangkan, semoga tidak terjadi, na'udzubillah min dzalik, anak yang sangat kita cintai di dunia ini dan juga sangat mencintai kita di dunia ini, tetapi di hari kiamat justru dia menjadi musuh kita dan kita menjadi musuh dia. Kita menuntut dia di hadapan Allah dan dia juga memperkarakan kita di hadapan Allah. Adakah sesuatu yang lebih menyedihkan daripada ini, jemaah? Hah? Seorang cucu yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, dia juga demikian kepada kita ketika di dunia. Tapi di padang mahsyar justru dia menjadi musuh kita dan kita menjadi musuhnya. Kenapa? Karena ketika di dunia kita tidak saling menuntun antara satu sama yang lain untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala.
Pendahuluan yang ketiga sebelum kita masuk ke dalam pembahasan adalah bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Bagaimanapun seorang berusaha dengan berbagai cara menuntun anak keturunannya menuju Allah Jalla wa Ala, maka hendaknya dia tidak lupa bahwa hidayah itu murni milik Allah Jalla wa Ala. Ini penting untuk dihadirkan di dalam hati kita, karena ada sebagian orang Allah uji dengan kenakalan pada anak-anaknya, padahal dia sudah berusaha mencari nafkah yang halal, istrinya juga istri yang salihah, dia berusaha anak punya teman pulang, kami dengar terakhir murtad istrinya. Bahkan dia pun anak agak kurang pasti untuk dia apakah dia juga sudah keluar dari Islam ataukah tidak. Membawa anak-anaknya, teman anak dia aman, walaupun beliau datang belakangan. Hidayah. Nah, maka ulama ingatkan ini, meskipun seseorang sudah berusaha dengan berbagai usaha, berbagai sebab telah ia lakukan agar anaknya berada di atas siratullahil mustaqim, hendaknya dia jangan lupa hidayah milik Allah. Kalau enggak bisa frustasi jamaah. Kalau enggak bisa frustasi, seorang bisa depresi, bisa stres, dan akan mengucapkan ucapan-ucapan yang sholat 5 waktu, bandar narkoba. Demikian juga ada yang pulang dari Madinah, berulang kali hadir di majelisnya Syekh bin Baz, dengan prestasi yang cukup bagus, S1, S2 dan S3 di Ummul Qura, tapi menjadi zindiq. Lebih dari itu, Nuh alaihissalam berdakwah berapa lama? Alfisanatim illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Maksudnya apa? 950 tahun. Anaknya sendiri tidak mau mengikuti beliau. Berat nggak tuh? Berat. Kalau kita, mungkin sebagian kita anaknya sekedar belum mengikuti dia secara totalitas dalam mengikuti sunnah Nabi, tapi masih muslim. Ini masih sedikit lebih ringan dari beberapa sisi. Kenapa? Yang pertama, anak yang masih muslim walaupun belum total ikut sunnah Nabi, masih muslim, belum murtad, bukan di luar agama Islam. Yang kedua juga dia sendiri puluhan tahun juga sama seperti kondisi anaknya, hanya saja beberapa tahun belakangan dia sudah hijrah. Kan nggak mungkin anaknya bisa dibalik seperti membalikkan telapak tangan. Wong dia aja setelah 40 tahun bisa berubah seperti itu, masa dia mau merubah anaknya dalam 1-2 tahun menjadi seperti itu? Tapi Nuh alaihissalam berdakwah bukan sekedar 10-20 tahun, 950 tahun lamanya. Anaknya masih kafir. Dan lebih menyedihkan lagi adalah ketika beliau memanggil anaknya dalam kondisi yang semestinya anaknya tidak membangkang kepadanya. Ketika air bah sudah datang, sudah terlihat, dan beliau masih santun dengan anak tersebut, masih mengatakan ya bunai. Apa artinya ya bunai? Wahai anandaku. Kalau kita kayak sulit deh bisa seperti itu, ya kan? Kita kalau hendak manggil anak 1, 2, 3 kali, jangankan untuk kembali ke agama Allah, memanggilnya untuk membeli kopi di warung aja, udah 2-3 kali dipanggil nggak datang, keluar dari mulut setelah itu bukan lagi wahai anandaku, bahkan mungkin sudah keluar dari nama-nama yang ada di dalam taman safari dan semisal dengannya. 2-3 kali dipanggil nggak datang juga, yang keluar dari mulut sebagian orang adalah nama-nama hewan untuk anaknya, padahal baru sekedar anaknya belum datang untuk membeli kopi untuknya. Bagaimana dengan Nuh alaihissalam 950 tahun lama yang berdakwah, walaupun tentunya dengan anaknya tidak selama itu, ya kan? Air bah sudah datang, masih memanggilnya dan kalimat ya bunai, wahai anandaku. Ya bunai mudhaf kepada ya mutakallim, yang menunjukkan kepemilikan diriku, milik diriku. Ya bunayya, wahai anandaku, masih beliau nisbatkan kepada dirinya, karena memang anak bagaimanapun dia darah daging kita, jemaah. Dia anak kita, bukan anak orang lain.
Ya, antum membenci, memarah sama dia, dia darah daging ente, bukan darah daging dari orang lain. Dia dari air yang keluar dari tubuh ente, bukan dari air dari orang lain. Nah, dan Nuh alaihi salam mengatakan pada air bah sudah datang. Dan sudah bertahun-tahun sebelumnya beliau mengajak anaknya untuk masuk Islam. Kalau kita, air tsunami sudah nampak. Mungkin apa yang akan keluar dari mulut kita? Modar aja lu sana. Iya kan? Air tsunami sudah datang, kita bangunin untuk sholat juga belum bangun. Udahlah, modar aja lu. Iya. Mati aja sekalian. Enggak demikian ya, Ma. Nah, tidak demikian. Nuh alaihi salam masih memanggil, ya bunai, wahai anandaku, irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Kemarilah bersama kami, naik ke perahu ini, ayahmu, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Yang diantara mereka siapa? Ibunya, istrinya Nuh alaihi salam. Dibantah oleh anaknya dalam kondisi yang sangat genting. Air bah sudah terlihat dan sudah datang, dibantah lagi oleh anaknya. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, aku akan pergi berlindung ke atas gunung yang akan menjagaku. Dia lebih mengutamakan atau mengikuti kecerdasannya daripada wasiat atau nasihat ayahnya. Dan ini anak dengan satu ayahnya seorang pemarah, yang mungkin akan langsung mencaci maki anaknya, akan meninggalkannya, bahkan mungkin sebagai mereka sampai main tangan. Kamu ini sok pinter, nggak mau dengar orang tua. Sebagai mereka ada yang langsung main tangan. Sebagai mereka ada yang langsung mencaci maki atau mendoakan anaknya dengan kejelekan. Ini air bah sudah datang loh. Bayangkan, antum panggil anak antum, nak sini nak, biar selamat. Dia jawab, enggak ya, saya akan naik ke gunung yang akan menyelamatkan aku. Kalau kita nggak sabar, ya udah pergi aja sono lu, mati sekalian, modar sekalian sama ibumu itu yang kafir itu. Ya kan? Ketika anaknya berkata demikian, Nuh masih optimis dan masih mencari atau mengambil cinta dari hati anaknya. Apa kata Nuh? La asimal yawma illa min amrillah illa man rahim. Wahai anakku, hari ini tidak ada yang selamat satupun dari azab Allah ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah, yaitu yang mau mengikuti perintah Allah melalui Nabi Nuh alaihi salam. Subhanallah. Ini hal yang penting untuk kita pahami bersama jemaah. Apabila seorang nabi, seorang rasul tidak bisa menentukan hidayah Allah kepada anaknya sendiri, apalagi selain mereka. Maka apabila seandainya dari kita ada yang diuji dengan ujian yang serupa dengan ini atau di bawah ini, maka dia tidak perlu bersikap dengan sikap yang seolah dia tidak menerima takdir Allah, tidak ridha dengan ketetapan Allah. Namun tentunya ini juga bukan angin segar untuk kita bermalas-malasan tarbiyah anak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 178, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka ialah yang mendapatkan hidayah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Dan saya kira banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa hidayah itu semata-mata milik Allah Jalla wa Ala. Ini poin yang kesekian terkait pendahuluan kita terhadap pembahasan ini. Baik, pembahasan berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah inti pembahasan kita, tata cara menanamkan tauhid, akidah kepada anak keturunan kita. Para ulama menyebutkan banyak cara, banyak tips dalam hal ini berdasarkan ayat dan hadis atau atharus salaf. Namun di waktu yang singkat ini saya nukilkan, ini bukan dari ana, dari penjelasan para ulama, tata cara yang paling mencakup dari tips yang disebutkan oleh mereka para ulama.
Dan banyak tulisan ulama dalam hal ini ya. Metode yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, dan ini merupakan sumber tarbiyah yang paling utama bagi seorang muslim dan muslimah yang menginginkan anak keturunan yang memiliki akidah yang selamat. Ini adalah tips yang harus dia miliki sebelum memiliki anaknya, yaitu meluruskan niat ketika dia menikah. Dan di antara niat yang lurus dalam menikah adalah agar memiliki anak keturunan yang saleh. Nah, karena sebagian kaum muslimin walaupun tidak terucap secara tersurat dari lisannya, tapi pembicaraannya sehari-hari tentang anaknya mengesankan kepada kita bahwa tujuan utama dia memiliki anak apa? Dunia. Ya, dunia. Anaknya masih kecil, ya. Bahkan dia belum punya anak. Yang terucap atau yang terdengar atau yang ternilai dari dirinya adalah dunia. Andainya punya anak yang hebat dalam dunia, dalam urusan ini dan itu, tidak ada sedikit pun cita-cita dari hatinya seandainya dia punya anak yang saleh dan salehah, meskipun mungkin diuji dengan kemiskinan atau kekurangan lainnya dalam urusan dunianya. Oleh karena yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 74, ketika Allah Jalla wa'ala menyebut kriteria hamba-hambanya Ar-Rahman yang dipastikan masuk syurga, Allah sebutkan di antara kriteria mereka adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka adalah hamba-hamba kami yang selalu berdoa, ya Allah anugerahkanlah untuk kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami yang qurrata a'yun, penyejuk mata karena iman dan amal saleh yang ada pada diri mereka, dan jadikanlah kami sebagai imam, panutan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ayat ini kata para ulama, selain menunjukkan bahwa doa adalah sumber anak keturunan yang saleh, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa di antara tujuan utama seorang menikah adalah agar memiliki anak keturunan yang saleh. Dan kalau seseorang jujur dengan Allah dalam niatnya, Allah akan selalu membukakan pintu kebaikan untuknya. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Falau sadaqallaha lakana khairan lahum." Seandainya mereka jujur dengan Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk mereka. Ini kaidah penting jamaah dalam penghambaan diri kita kepada Allah secara umum. Falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka jujur dengan Allah, lakana khairan lahum, maka kejujuran mereka dengan Allah itu akan menjadi pintu segala kebaikan. Jujur dengan Allah dalam mengharap dan berangan-angan memiliki anak keturunan yang saleh, maka Allah Jalla wa'ala akan bukakan pintu kebaikan untuknya, dan Allah lebih tahu dari kita tentang kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ayat ini juga sekaligus menunjukkan bahwa doa adalah sumber anak keturunan yang saleh. Kita tahu sebuah hadis yang ma'ruf dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif. Beliau ditolak, dipersekusi, bahkan dihujani batu oleh masyarakat Taif, dan sebagian besar mereka adalah anak-anak, sehingga sebagian sahabat Nabi ada yang berlumuran darah terkena batu-batu yang dilempar oleh mereka tersebut. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan. Kita tahu di saat itu Allah Jalla wa'ala mengutus malaikat penjaga gunung ketika beliau berjalan pulang ke Mekah dari Taif. Malaikat tersebut menawarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau insyid,
uthbiq alaihim al-akhshabain. Kalau engkau mau, wahai Muhammad, akan aku angkat dua gunung besar ini, kemudian aku lemparkan kepada masyarakat Taif. Apa jawaban dari Nabi SAW? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Aku justru berdoa, raja doa. Aku berdoa, berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari aslabihim, tulang punggung mereka, anak keturunan yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Seandainya kita sudah pesimis terhadap anak kita karena kenakalan yang luar biasa, paling tidak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, paling tidak keluarkan dari tulang punggungnya anak keturunan yang merupakan cucu kita, yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Doa jamaah. Sumber anak keturunan yang saleh dan saleh yang paling utama. Nah, dan doa Nabi ini Allah kabulkan. Sampai hari ini ulama dari Taif, dengan sebutan lain Najd, adalah ulama-ulama yang paling kuat akidah dan tauhidnya. Nah, antum tahu sebuah kitab yang panjang namanya Ad-Durar As-Saniyah, tulisan ulama Taif, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan anak keturunannya dari Taif. Mereka terkenal dengan kekuatan dalam masalah akidah dan terkhusus dalam masalah tauhid. Allah kabulkan doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salam. Di saat beliau sudah berumur yang begitu tua, sebagian ulama tafsir mengatakan di atas 80 tahun umurnya. Secara logika masih mungkin nggak orang 80 tahun baru punya anak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi beliau tidak pesimis, tetap berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah pun berikan untuk beliau anak keturunan. Hal ini Allah sebutkan di dalam surat As-Saff, Rabbi habli minas salihin. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dalam surat Ibrahim ayat 35, Allah Jalla wa ala menyebutkan, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah olehmu tatkala Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negara ini, negeri ini yaitu Makkah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah diriku serta anak keturunanku dari peribadatan kepada selainmu. Juga di antara doa beliau yang Allah sebutkan di dalam surat yang sama adalah waj'alni Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku dari hamba-hambamu yang menegakkan salat. Maka doa di antara sumber utama atau tips yang paling utama untuk memiliki anak keturunan yang memahami akidah, tauhid dan agama Allah Jalla wa ala dengan benar. Baik, ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Landasan berikutnya atau tips berikutnya dalam menanamkan tauhid kepada anak-anak kita adalah metode talqinul walad mabadi at-tauhid. Mentalkinkan landasan-landasan akidah kepada mereka idza balagha sinnat tamyiz, apabila umur mereka sudah mumayyiz. Mumayyiz itu belum baligh tetapi sudah mampu diajak berkomunikasi, sudah mampu memahami ucapan atau komunikasi dari orang lain. Ya, keumuman anak itu mumayyiz di umur 7 tahun. Walaupun ada yang sudah mumayyiz sebelum 7 tahun, ya, atau bahkan mungkin ada yang belum mumayyiz dan dia sudah berumur 7 tahun. Namun secara umum anak-anak itu mumayyiz di umur 7 tahun kata para ulama. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Banyak hadis yang menjelaskan hal ini. Di antaranya adalah hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan selainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW suatu ketika memboncengi Abdullah bin Abbas di belakangnya, di atas keledainya. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, ya ghulam, wahai anandaku. Padahal Abdullah bin Abbas bukan anak beliau. Ya ghulam, ya, ini mudhaf kepada ya mutakallim al-mahdhufah. Nah, wahai anandaku, anak kecilku. Ya, meskipun Abdullah bin Abbas adalah sepupunya beliau, dan saat itu umur beliau belum balik, mendekati balik. Nahaztul ihtilam. Wahai anandaku, inni u'allimuka kalimat, aku akan menyampaikan kepadamu beberapa kalimat penting. Maka beliau pun menyampaikan hal-hal yang sudah kita maklumi bersama. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah, sampai akhir hadis yang ma'ruf. Di sini metode apa? Talqin. Metode talqin. Contoh yang lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu. Siapanya Nabi Umar ibnu Abi Salamah? Anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari istrinya Ummu Salamah, anaknya Abu Salamah. Maka Umar adalah anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyayangi anak-anak tirinya seperti anak-anak kandungnya sendiri. Nah, suatu ketika Umar ibn Abi Salamah makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau masih bayi. Ya. Masih bayi, belum balik. Masih anak-anak. Buktinya beliau masih anak-anak, beliau mengatakan wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Saat itu beliau sedang makan bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahfah. Sahfah itu piring untuk 3 sampai 4 orang. Ya, piring makan untuk 3 sampai 4 orang. Kalau bahasa kita sekarang nampan, ya. Nampan dan yang semisal dengannya. Bayangkan loh, makan senampan dengan anak tirinya. Sebagian orang hari ini merasa jijik kalau harus makan satu piring dengan anaknya. Nasallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam hal tersebut terdapat nilai-nilai keterkaitan hati antara dia. Makanya tak aneh kalau ada anak-anak hari ini merasa jijik dengan orang tuanya, ya, jijik untuk membersihkan kotoran mereka, jijik makan dengan piring bekas orang tuanya yang belum dicuci. Bisa jadi orang tuanya dulu seperti itu dengan dia. Nah, Nabi kita makan senampan dengan anak tirinya, dan saat itu Umar ibn Abi Salamah menyebutkan tatishu fi sahfa, yaduhu tatishu fi sahfa, tangan beliau lari ke sana dan kemari. Nah, maka Nabi mengatakan, ya ghulam, wahai anandaku, samillah, sebutlah nama Allah, wa qul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, wa qul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat darimu terlebih dahulu. Di antara pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini, dari sekian pelajaran yang cukup banyak kata para ulama, adalah metode pendidikan dengan metode talqin, mentalkinkan. Nabi kan talkinkan di sini. Maka demikian juga kita talkinkan kepada anak kita, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semenjak mereka masih kecil. Apa salahnya sambil kita meniduri mereka, ya, mentidurkan mereka, ya, mengayunkan mereka, atau sedang bermain dengan mereka, kita ucapkan la ilaha illallah. Kita katakan, nak, coba ucapkan la ilaha illallah, nak. Apa sulit ya kita mengatakan kepadanya, nak, ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, apa sulitnya kita mengatakan, nak, ucapkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, daripada sekedar diam sambil menggantikan pampasnya, sambil, ya, kalau dia seorang wanita, menyusuinya, sambil menemani ia tidur atau bermain. Apa susahnya kita mentalkinkan landasan-landasan agama ini kepada mereka apabila mereka sudah memayyiz. Nah, talqin artinya apa? Meminta dia mengucapkannya. Kalau dia belum memayyiz, belum bisa memahami komunikasi, maka dengan cara membiasakan dia mendengarkan kebaikan dari mulut kita. Karena al-waladu kal waraqatil bayda taktubu fiha ma tasha, kata para ulama. Anak itu bagaikan lembaran putih. Engkau dapat menuliskan warna apa saja yang kau kehendaki di atasnya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
membiasakan mereka melihat dan mendengarkan kebaikan. Terkadang Nabi membawa mereka salat. Terkadang Nabi salat sambil menggendong sebagian cucunya. Nah, tapi kalau dia sudah memayyiz, maka di antara cara menanamkan perkara akidah kepada mereka adalah at-talqin, meminta dia mengucapkan landasan-landasan akidah dalam Islam ini. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan di antara metode menanamkan perkara agama dan terkhusus masalah akidah kepada anak-anak kita adalah dengan metode al-muda'abah, sambil bercanda, bermain dan bersenda gurau dengan mereka. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyampaikan perkara agama dan terkhusus masalah akidah itu tidak mesti dalam kondisi tegang atau formal. Kita harus dudukkan dulu mereka sambil panggil semuanya. Duduk dulu, Abi mau menyampaikan sesuatu kepada kalian. Enggak mesti setegang itu. Bisa sambil bermain, sambil santai, sambil sarapan, sambil makan siang, sambil makan malam, sambil jogging, sambil gowesan, ya, sambil kulineran. Apa contohnya? Contohnya hadis Abdullah bin Abbas tadi. Di mana dan dalam kondisi apa beliau mendengarkan ucapan-ucapan yang begitu besar dalam agama tadi? Di atas keledai, dan beliau sedang diboncengi oleh Nabi. Ya, kalau boleh kita bahasakan sekarang, dalam keadaan sedang touring. Sedang touring, belum mendapatkan pendidikan akidah tersebut dari Nabi. Apa salahnya dan apa susahnya kita sambil jogging dengan anak kita, sambil gowesan, sambil sarapan pagi, makan siang, makan malam, ya, kita berbicara masalah agama dengan mereka. Nah, karena memang dunia anak-anak adalah dunia bermain, dunia santai. Jangankan anak-anak sekarang, orang tua aja nggak mau diajak bicara masalah agama kalau dalam kondisi tegang katanya. Udah cukup tegang anak di kantor, Ustaz. Jangan tegang-tegang banget deh kajiannya katanya. 12 ya mana udah tegang di kantor, Ustaz. Ya. Atau dalam pekerjaan anak, maunya kajian-kajian yang sedikit santai lah katanya. Apalagi anak-anak yang dunia masih dunia bermain, dunia santai. Dan juga Nabi tadi menegur Umar ibn Abi Salamah dalam kondisi santai, bukan? Dalam kondisi santai. Makan bareng senampan. Bahkan Mahmud bin Rabi' umurnya masih 5 tahun. Radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari menyebutkan majjani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujjah. Nabi suatu ketika bermain air dengan menyemburkan air dari mulutnya ke wajahku. Nabi udah tua, tapi bisa dan pandai membawa diri dan menyesuaikan dirinya dengan orang-orang yang berada di hadapannya. Ketika beliau di depan anak-anak, sikap beliau adalah sikap yang cocok dengan anak-anak. Jangan kita berkata, oh anak nggak bisa sama anak-anak, Ustaz. Anak tegang orangnya. Ya akhi, kalau nggak bisa harus belajar bisa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi kita seorang nabi, seorang rasul, panglima perang, menteri keuangan, dan berbagai tugas lainnya yang sangat berat dan menegangkan. Tapi ketika dengan anak-anak beliau bisa membawa diri, bisa ceria, bisa ya bersikap santai dan menghibur mereka. Dan juga Zainab radhiyallahu anha, anak tiri beliau dari Ummu Salamah juga. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, ketika Nabi sedang di kamar mandi, Zainab datang mengganggu beliau dengan menggedorkan atau mengedor pintu kamar mandi beliau. Beliau buka dan justru beliau mengajaknya main air. Subhanallah. Jadi nggak harus selalu dalam kondisi tegang. Nabi SAW terkadang menyampaikan masalah agama dan beliau sedang di atas tunggangannya sambil memboncengi anak-anak di belakangnya. Nah, terkadang dengan melalui teka-teki, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi melemparkan teka-teki. Coba kalian tebak pohon apa yang serupa dengan seorang mukmin.
Dan riwayat yang lain disebutkan di dalam lembah ini ada sebuah pohon yang perumpamaannya seperti seorang mukmin. Maksudnya adalah pohon kurma melalui teka-teki. Nah, juga disebutkan Nabi SAW ketika mendatangi budak sahayanya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, setelah beliau memukulinya dan beliau menyesal. Setelah itu, maka Nabi SAW mendatangi dan bertanya, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Dia pun menjawab, "Fis sama." Siapa aku? Tanya kembali Nabi SAW kepadanya. "Engkau adalah utusan Allah." Jawab budak sahaya tersebut. Dari antara pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut, kata para ulama, adalah menyampaikan ilmu agama dengan metode pertanyaan dan dalam kondisi yang tidak tegang. Nabi datang, bertamu, menemuinya dan langsung bertanya. Tidak harus panggil dulu, "Kamu duduk dulu, ganti bajunya, nak." Dia sedang bermain, kita ingin menyampaikan ilmu agama, kita katakan, "Nak, mandi, ganti baju, duduk dulu." Ada hal yang ingin Nabi sampaikan, padahal hal tersebut masih bisa dia sampaikan dengan kondisi yang santai. Nah, tidak harus selalu dalam kondisi yang tegang dan formal jamaah. Ini Nabi kita SAW mempraktekkannya. Sambil makan senampan, ya, sambil di atas kendaraan. Kalau bahasa kita sekarang mungkin sambil touring, sambil goes, sambil jogging, sambil olahraga dan sebagainya. Dan rupanya itu membekas. Apa buktinya itu membekas? Mereka sendiri yang meriwayatkan hal tersebut kepada kita, menunjukkan kan itu benar-benar membekas di hati mereka. Nah, emang kesannya anak-anak ketika kita sampaikan dan dia dalam kondisi yang tidak formal, seolah-olah kayaknya nggak akan membekas, insyaallah taala. Ini buktinya mereka yang menyampaikannya kepada umat ini. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara metode lainnya adalah mengikut sertakan anak-anak dalam perkara agama. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Ismail membangun Ka'bah. Hal itu bisa antum lihat di dalam ayat dari surat Al-Baqarah, bisa juga di dalam surat Al-Hajj. Allah sebutkan mereka berdua yang membangunnya. Nah, dan juga Nabi kita SAW terkadang sedang salat, terkadang beliau salat sambil menggendong cucunya. Bahkan Nabi SAW pernah memanjangkan sujudnya karena ada cucunya yang sedang berada di atas pundaknya. Sampai-sampai sebagian sahabat mengira beliau lupa bangun dari sujud atau karena wahyu yang sedang turun. Setelah selesai salam, Nabi sampaikan semua itu tidak terjadi. Saya bukan tidak lupa dan tidak pula sedang menerima wahyu, tapi karena anakku sedang berada di atas pundakku, aku tidak ingin menurunkannya secara paksa. Saya ingin dia sampai puas, sampai selesai, baru aku bangkit dari sujudku. Kata para ulama, apabila sedang sholat Nabi diganggu, nggak marah sama cucunya, apalagi dalam kondisi yang tidak lebih penting dari sholat. Hari ini ada sebagian orang memarahi, mencaci maki, bahkan ada yang sampai main tangan dengan anaknya gara-gara apa? Mengganggu kenyamanan dia makan siang. Gara-gara anaknya ribut dan dia sedang tidur. Ada loh saya dapatin sebagian orang tua, dia nggak mau ribut kalau tidak mau melihat anaknya ribut atau berteriak-teriak kalau dia sedang makan siang. Kalau dia sedang tidur anaknya ribut nggak masalah, tapi kalau sedang makan siang jangan coba-coba ada yang berani ribut. Ada yang seperti itu. Ada juga sebaliknya, tidur siang. Kalau sedang tidur siang anaknya ribut, besar masalahnya. Tapi kalau mereka ribut dan dia tidur di malam hari, itu nggak turun masalah. Atau sebaliknya, mana lebih tegang jamaah? Salat atau tidur siang? Aktivitas mana yang lebih penting dari aktivitas-aktivitas ini? Salat.
apalagi sedang sujud, diganggu. Nabi nggak marah. Karena itu salah satu dari metode pendidikan, mengikut sertakan mereka dalam kebaikan agama ini. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dari antara metode menanamkan perkara akidah kepada anak-anak kita adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Di mana dalam ayat tersebut seseorang menyampaikan masalah agama dan terkhusus masalah akidah di detik-detik perpisahannya dengan anak keturunannya, dan ini akan benar-benar membekas di hati mereka. Allah sebutkan di ayat 133 dari surat Al-Baqarah, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Di dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa Ya'qub alaihi salam إذ حضر يعقوب الموت, ketika beliau sudah diranjang kematian, detik-detik terakhir dalam kondisi sakaratul maut, beliau berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian ibadahi setelahku? Maka mereka menjawab, yang akan kami sembah adalah yang engkau sembah selama ini, dan yang disembah oleh nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dalam kondisi yang seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah, apabila seorang ayah, seorang ibu memberikan pesan-pesan penting dalam urusan agama kepada anak keturunan mereka, ini akan benar-benar membekas di hati mereka, jamaah. Seorang anak akan mengingat bahwa dahulunya ketika ayahnya dalam kondisi sakaratul maut, di detik-detik terakhir berpesan kepadanya agar menjaga salat, agar menjauhi kesyirikan, bidah dan maksiat ini dan itu akan benar-benar membekas di hati mereka, jamaah. Karena itu adalah ucapan-ucapan terakhir yang mereka simak, yang mereka dengar dari orang tua mereka. Di dalam ayat ini, Ya'qub alaihi salam yang hampir meninggal dunia, menjelang wafatnya berpesan tentang tauhid. Karena untuk apa punya anak yang ahli salat, ahli puasa, ahli haji, ahli umrah, ahli zakat, bagus akhlaknya, birrul walidaynya luar biasa, tetapi dia pelaku kesyirikan? Semua itu akan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat. Dia akan kekal di dalam neraka Allah selama-lamanya. Semua ibadahnya terhapus, menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Jalla wa'ala, karena satu kesyirikan besar yang ia lakukan dan dia mati belum bertaubat darinya. Hal ini juga Allah Jalla wa'ala sebutkan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, juga dari nabi-nabi yang lain, bahkan juga dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan hadis-hadis atau pesan-pesan terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan menjelang wafatnya, semuanya berkaitan tentang agama. Kita semua tahu bahwa Nabi kita diwafatkan oleh Allah 80 hari setelah hari Arafah, ya kan? Setelah turunnya ayat ketiga dari surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ketiga dari surat Al-Maidah ini turun kepada Nabi kita dan beliau sedang wukuf di Arafah. Setelah ayat ini turun, tidak ada lagi pembahasan halal dan haram. 80 hari setelah itu Nabi kita diwafatkan oleh Allah. Dan 41 harinya sebelum beliau wafat, beliau sudah mulai kurang sehat. 13 dan 14 harinya sebelum beliau wafat, beliau sakit berat. Ya, 41 harinya beliau sudah kurang sehat. 13 sampai 14 hari sebelum beliau wafat, beliau sakit berat. Sehingga di sebagian harinya beliau dibawa ke masjid dalam keadaan dipapah oleh Abbas dan Ali bin Abi Thalib dan mengimami salat sambil duduk. Di sebagian hari yang lainnya
beliau dipapah, dibawa ke masjid, kemudian ikut solat berjamaah dan diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita pesan-pesan terakhir yang Nabi sampaikan kepada anggota keluarganya secara khusus dan kepada para sahabatnya serta umatnya secara umum, semuanya masalah-masalah yang cukup fundamental dalam agama ini. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan 5 hari sebelum Nabi wafat. Apa yang Nabi sampaikan? Masalah tauhid dan syirik. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ini 5 hari sebelum beliau wafat. Dalam keadaan beliau demam tinggi. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi disebutkan demam beliau 2 kali lipat demam kita. Demam kita paling tinggi berapa? 39 ya? Nabi kalau demam 2 kali lipatnya, berarti berapa itu? 78. 35 derajat saja itu udah luar biasa beratnya jemaah kepala ini. Nabi kita demamnya 2 kali lipat demam manusia ini di dunia ini. Sampai-sampai disebutkan dalam beberapa riwayat kepala Nabi itu diikat dengan kain yang sudah basah dengan air. Nah, bahkan beliau sempat hilang kesadaran, pingsan beberapa kali. Subhanallah. Tapi bayangkan dalam kondisi yang seperti itu, yang Nabi pesan apa? Masalah agama. Yang Nabi tegaskan masalah agama. Jangan lupa sekolah nak. Kalian semua harus menjadi sukses nak. Kalian semua harus menjadi orang-orang kaya dan seterusnya. Nabi sampaikan dan yang beliau tegaskan masalah tauhid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Dan dalam kondisi tersebut beliau juga berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah selainmu. Nah, juga beberapa hari sebelum beliau wafat, beliau mengatakan as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat yaminuk. Salat, salat dan salat. Itu dalam kondisi sakit berat. Juga dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, 3 hari sebelum Nabi wafat, sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, demikian juga ketika beliau hendak wafat, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengumpulkan istri-istrinya, fawa'adhahunna. Kemudian Nabi memberikan mau'idhah kepada mereka. Mau'idhah itu adalah ceramah agama dengan kelemah lembutan tentang agama yang disampaikan. Bukan masalah dunia, bukan masalah karier, bukan masalah harta. Karena pesan-pesan yang disampaikan dalam kondisi yang seperti itu sangat mengesan dan sangat membekas jemaah di hati anak-anak kita. Senakal-nakalnya anak pasti masih memiliki hati nurani terhadap orang tua mereka, terhadap pesan-pesan orang tua mereka. Bahkan ada suatu kejadian di suatu tempat, seorang anak yang sangat nakal, ya, sangat sering minum khamar, keluar masuk diskotik. Tapi ibunya amat sabar mendakwahinya dengan penuh kasih sayang. Meskipun dia pulang ke rumah dalam kondisi mabuk, ibunya tetap membukakan pintu untuknya, melepaskan pakaian darinya, bahkan memberikannya makan. Dan anak ini Allah takdirkan bertobat hijrah setelah ibunya meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dunia. Nah, apalagi pesan-pesan yang disampaikan dalam kondisi yang seperti ini jamaah.
Seorang anak pasti akan mengingat ucapan terakhir kali yang dia dengar dari orang tuanya, pesan terakhir kali yang dia dengar dari orang tuanya tentang tauhid, tentang syirik, tentang bid'ah, tentang sunnah. Jangan melakukan maksiat ini dan itu. Itu akan benar-benar membekas di hati mereka. Maka kita lihat tadi Allah kisahkan kepada kita bahwa Nabi Ya'qub menjelang wafatnya dalam kondisi sakaratul maut, menyampaikan tentang tauhid kepada anak-anaknya. Apa tujuannya Allah sampaikan hal ini kepada kita kalau bukan agar kita mencontohinya? Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hal ini juga Allah sebutkan dari Luqman alaihi salam di ayat ke-13 dan 16. Kata para ulama, seandainya seorang tidak membaca kitab atau buku yang menjelaskan metode pendidikan kepada anak-anak kecuali wasiatnya Luqman, maka itu sudah cukup untuknya. Saya sebutkan ayatnya saja ya, karena waktu yang membatasi kita, ayat 13 hingga 16. Baik. Juga ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara metode menanamkan tauhid dan akidah kepada anak-anak adalah ketika ada momen-momen yang tepat. Nah, ya. Contohnya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat bersama anak kita kesyirikan yang dilakukan kepada Allah, maka hendaknya langsung kita sampaikan, itu tidak boleh nak. Nah, dengan sekedar kita membawa mereka berlibur ke suatu tempat dan jelas-jelas di sana ada pemandangan-pemandangan kesyirikan, tetapi kita tidak menyampaikan bahwa itu adalah kesyirikan, nak. Bahaya jemaah. Antum bawa anak-anak antum berlibur, di sana ada patung yang sedang disembah selain Allah, atau berbagai ritual kesyirikan, tetapi kita tidak memperingatkan mereka untuk menjauhinya dan menyampaikan bahwa itu adalah kesyirikan. Sebagaimana ketika Nabi disampaikan kepada beliau oleh sebagian istrinya bahwa dia pernah melihat di Syam, ya, atau di Habasyah, ketika hijrah di Habasyah, di berhala-berhala di dalam tempat-tempat ibadahnya Nasrani. Maka seketika itu Nabi langsung mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah seburuk makhluk di sisi Allah. Karena punya kebiasaan apabila ada orang saleh yang meninggal di antara mereka, langsung mereka bangunkan tempat ibadah di atasnya. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Juga di antara metode menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak adalah dengan mengawali dan membuka nasihat-nasihat tersebut dengan kata-kata yang menciptakan cinta di antara kita dan mereka. Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW sebelum menyampaikan kepada Mu'adz agar selalu membaca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, maka yang pertama kali Nabi sampaikan sebelumnya adalah, ya Mu'adz inni uhibbuk, wahai Mu'adz aku mencintaimu. Sebanyak 3 kali Nabi berkata demikian, wahai Mu'adz aku mencintaimu karena Allah, wahai Mu'adz aku mencintaimu. Jangan kamu lupakan di setiap akhir salatmu untuk membaca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kalimat-kalimat yang seperti itu akan membuat si anak mencintai kita dan akan menjadi lembut hatinya. Kita sampaikan kepadanya, nak, ayah sangat cinta kepadamu, ayah amat sayang kepadamu, ayah tidak khawatir kamu miskin, ayah tidak khawatir kamu gak sukses dalam urusan dunia. Tapi yang ayah khawatirkan adalah apabila di hari kiamat nanti kita berbeda tempatnya. Yang ayah khawatirkan adalah engkau jatuh ke dalam kesyirikan, ke dalam kebid'ahan, dalam maksiat ini dan itu.
Karena ayah sangat sayang kepadamu, sangat cinta kepadamu nak. Ini tentunya sangat membekas dan akan melahirkan kecintaan di hati anak kita terhadap kita. Bahkan ini Nabi lakukan dengan sahabatnya yang bukan anak keturunannya, Mu'adz bin Jabal, bukan anak dan bukan cucu. Nah, inni uhibbuk, aku mencintaimu karena Allah, aku mencintaimu karena Allah, aku mencintaimu karena Allah. Jangan pernah engkau tinggalkan doa ini di setiap akhir salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, apa susahnya kita berkata demikian kepada anak kita? Nak, Abi sangat sayang, sangat cinta kepada kalian. Bagaimana tidak, nak? Ayah kalian adalah darah daging ayah. Kalian adalah darah daging Abi dan Umi. Abi dan Umi tidak bisa tidur nyenyak karena kalian. Abi siap berjuang mencari nafkah siang dan malam agar kalian bisa menuntut ilmu agama, agar Abi bisa membayar SPP kalian, sehingga kalian bisa memahami agama Allah dengan benar, menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran, yang menegakkan salat dan seterusnya. Tentunya kalimat-kalimat yang seperti ini akan melahirkan sifat hibah dari seorang anak kepada orang tuanya. Walaupun mungkin di antara kita mengatakan, saya udah terbiasa keras Ustaz, saya orangnya kaku, sulit bisa berakting seperti itu. Ya akhi, patahkan hawa nafsu kita, patahkan egois kita di hadapan Allah Jalla wa'ala, dan niatkan itu karena Allah dan ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada yang lebih sukses dalam mendidik anak keturunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan dari mereka para nabi dan para rasul yang telah Allah kisahkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kita tidak butuh kepada novel-novel yang ditulis oleh orang barat. Kita juga tidak butuh kepada ucapan mereka ahli psikolog dan sebagainya terkait mendidik anak-anak. Tentunya yang bertentangan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tiada yang lebih sempurna metodenya dalam mendidik anak-anak daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Karena waktu yang membatasi kita, kiranya ini yang dapat ana sampaikan. Jika waktu masih tersisa, saya persilahkan jika ada tanya jawab. Waktunya 5 menit ya, karena ana harus salat zuhur di Tanjung Priuk. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kiat-kiat biar anak agar semangat belajar ilmu agama, karena zaman sekarang banyak halangannya, terutama sifat malas dan kecanduannya terhadap game. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama doa ya akhi. Jangan lupakan bahwa doa adalah senjata jitu dan utama seorang muslim dalam kondisi apapun. Jangan lupakan doa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sampaikan kepadanya keutamaan ilmu agama. Karena kata para ulama, dan ini kaidah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Kitabul Ilm, bahwa seseorang tidak akan mungkin mencintai sesuatu kecuali dia telah mengetahui keutamaan dan keistimewaannya. Kalau kita ingin anak kita semangat terhadap ilmu agama, maka kita harus memberitahukannya tentang keutamaan ilmu terlebih dahulu. Karena itu sudah sifat manusia. Manusia ini tidak akan mungkin semangat dan berkorban untuk sesuatu yang belum ia ketahui akan keutamaan dan keistimewaannya. Sampaikan kepadanya keutamaan ilmu terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, sampaikan kepadanya kisah-kisah ulama salaf di dalam menuntut ilmu agama. Juga sampaikan kepadanya keburukan daripada lawannya ilmu agama, yaitu kejahilan. Metode lainnya, jadilah orang tua yang dapat dijadikan panutan oleh anak-anaknya dalam menuntut ilmu agama. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitr fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Hadis dari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Setiap anak itu terlahir dalam kondisi selamat akidahnya, selamat fitrahnya.
tetapi dia berubah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena kedua orang tuanya. Maka semangatnya orang tua sangat pengaruh terhadap anak-anaknya. Maka kita sebagai dai, sebagai ustadz ya, pengajar di pondok, terkadang ini ujian buat kita. Sebagian santri Masya Allah kita didik dengan baik di ma'had, di pondok, tapi ketika pulang ke rumah justru dia rusak dengan kalimat yang umum ya, karena orang tuanya. Ketika pulang ke rumah dia melihat orang tuanya yang memondokkan dirinya justru tidak menjadi contoh untuknya dalam menjaga sholat 5 waktu, tidak menjadi contoh untuknya dalam mengucapkan kata-kata yang baik. Dari orang tuanya, dari ayahnya dia melihat kata-kata yang kotor kepada ibunya, ya, atau dari sebaliknya. Nah, sebagian anak-anak pulang ke rumah malah disuruh sama ayahnya yang udah ngaji untuk belikan rokok untuknya. Ini kejadian ya, Mbak. Iya, ayahnya yang meminta kepadanya beliin rokok untuk ayahnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawil ilmu inallah. Dan yang terakhir jamaah yang muliakan Allah, untuk pertanyaan di atas, bangunlah hubungan dan komunikasi yang baik dengan anak-anak. Ini penting ya, dan terkhusus buat kita kaum suami. Berkata kepada anaknya, tatkala Luqman berkata kepada anaknya, tatkala Yakub berkata kepada ayah, ayah kepada anak, ayah kepada anak, ayah kepada anak. Bukan tatkala Sarah berkata kepada anaknya, Hajar berkata kepada anaknya. Tidak. Ini pelajaran dan peringatan kepada kaum ayah yang terkadang ya ada jarak yang sangat jauh antara mereka dengan anak mereka dengan alasan kami sibuk dengan anak-anaknya, karena keumuman wanita terlebih lagi di masa dahulu berada di dalam rumah, tidak bekerja seperti kaum lelaki di luar rumah mereka. Ini pelajaran dan teguran buat kita jamaah. Sesibuk apapun antum, bangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Maka ada ucapan yang indah, sebagian ulama menisbatkan ini kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Para ulama mengatakan ya, berikanlah kasih sayang, cinta kepada anakmu selama 7 tahun. Ya. Selama 7 tahun. Masih 7 tahun pertama. Dan sampaikan masalah agama Allah kepada mereka selama 7 tahun. Berarti berapa? Dari 7 tahun ke 7 tahun berikutnya 14 tahun. Karena di sana itu mereka sudah bisa memahami komunikasi. Sampaikan tentang agama Allah. Dan bergaullah layaknya seorang sahabat dengan kawannya setelah itu dengan mereka. Nah, biasanya anak kalau sudah seperti ini, 7 tahun pertama dia tidak diberikan perintah dan larangan layaknya orang yang sudah baligh, tapi diperlihatkan, dibiasakan dengan kebaikan. Nah, 7 tahun berikutnya mulai diajarkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang baik dan mana yang tidak baik. Dan setelah itu orang tuanya dengan dia layaknya seorang sahabat, seorang teman. Ini tentunya akan memudahkan orang tua menyampaikan agama kepadanya. Maka kita lihat ulama-ulama salaf itu cepat dewasanya, ya kan? Usama bin Zaid menjadi panglima komandan perang. Umur beliau belum sampai 20 tahun. Yang belum pimpin ada yang sudah 60 tahun, ada yang sudah 50 tahun umurnya, ada yang sudah 40 tahun umurnya. Kalau nggak dewasa mungkin? Nggak mungkin. Dan ini akan menjaga kedekatan kita dengan anak-anak kita. Makanya disebutkan Nabi terkadang di sepertiga akhir malam mendatangi rumahnya Fatimah dan Ali, mengetok pintu mereka, membangunkan mereka sholat tahajud. Ada orang tua yang berani seperti ini sekarang? Hah? Jangankan anaknya udah nikah, udah punya suami, masih dalam rumah saja kalau anaknya udah tamat SMA, itu udah nggak berani lagi membangunkannya untuk sholat tahajud. Nabi masih berani mengetok pintu putrinya yang sudah punya anak, punya suami untuk sholat tahajud di sepertiga akhir malam. Kalau nggak ada keakraban, bisa seperti ini jamaah? Nggak mungkin bisa. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat, Nabi terkadang tidur di atas pahanya Fatimah, dan kedua kaki beliau letakkan di atas pahanya Ali, menantu dan sepupu beliau sekaligus anak asuh beliau ketika Abu Talib ya susah ekonominya. Dan di dalam kamar tidurnya Fatimah menunjukkan apa jemaah? Keakraban. Nah,
Kita lihat juga dari ulama kita, kalau safar dakwah nyetir anaknya, ya. Kami melihat Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah, ba'da subuh beliau setoran Riyadhus Shalihin sambil jogging sambil keliling Darul Hadis. Yang menyimak Riyadhus Shalihin anak laki-lakinya, yang pertama Abdullah. Ketika dakwah yang nyetir anaknya. Nah, dan itu pula yang kita lihat dari ulama salaf, bahkan dari para nabi dan para rasul. Ibrahim membangun Ka'bah dengan siapa? Dengan Ismail. Nah, apa salahnya kita jogging bareng anak kita, main sepeda dengan anak kita, main bulu tangkis dengan anak kita? Nah, wallahu taala alam bisawab, ilmu indallah. Ya, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Afwan Ustadz, izin bertanya, saya mempunyai anak laki-laki yang saya adopsi dari bayi dan sekarang sudah dewasa. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Karena saya baru tahu dan baru belajar agama Ustadz, bahwa di agama kita tidak boleh mengadopsi seorang anak. Nah, ini perlu diluruskan. Tidak ada larangan mengangkat seorang anak atau mengadopsi seorang anak. Tapi yang ada larangan adalah menjadikan anak angkat seperti anak kandung dalam Islam. Ini yang dilarang. Nih. Adapun mengadopsi anak dengan maksud ya, menyayanginya, membesarkannya, ini dilakukan oleh Nabi terhadap Usamah bin Zaid. Namun yang dilarang oleh Allah adalah Usamah dibinkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Ada sebagian seorang sahabat dan sahabiah punya anak susuan. Ya. Ada seorang anak angkat yang sudah besar, kemudian turun ayat tentang mahram, tentang aurat. Sedangkan ini anak sudah sangat akrab dengan mereka dan mereka membutuhkannya, dia pun membutuhkan mereka. Maka Nabi izinkan mereka menyusuinya walaupun sudah dewasa. Dengan dua pendapat penjelasan dari ulama bagaimana cara mereka menyusui, karena dia sudah balik, sudah anak muda. Ada yang mengatakan ya dengan botol yang telah terisi ASI. Ada yang mengatakan, Ibnu Hazm mengatakan tidak mustahil secara langsung, dan itu tidak menciptakan syahwat yang haram. Kenapa? Karena adanya kedekatan batin seperti layaknya seorang ibu dengan anak kandungnya sendiri. Nah, walaupun tentunya penjelasan yang pertama ini lebih dekat dengan kebenaran. Yang dilarang adalah membinkan anak angkat kepada ibu angkat atau kepada ayah angkatnya, atau memperlakukan mereka seperti anak kandung dari sisi warisan dan kemahraman. Nah, apa solusinya? Solusinya kalau anak ini masih berumur 5 tahun, maka atau 2 tahun, maka disusui biar menjadi anak susu, sehingga kemahramannya sama seperti anak kandung. Kalau Anda tidak punya ASI, maka disusui sesuatu yang lebih baik. Ali bin Abi Thalib semenjak kecilnya hidup bersama Nabi SAW, diambil oleh Nabi SAW. Sedangkan saudaranya Ali Ja'far diambil oleh Abbas, pamannya, ketika Abu Thalib sedang susah ekonominya. Usamah bin Zaid anak angkatnya Nabi. Namun yang dilarang oleh Allah adalah membinkan dia kepada ayah angkatnya. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, ud'uhum li abaihim. Ya. Panggil mereka dengan nama ayah mereka, binkan kepada ayahnya. Ini yang perlu diperhatikan. Wallahu taala a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Karena waktu yang membatasi kita, saya kira sampai di sini lebih dan kurang ya. Namun maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita buat itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama.
Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.